Shalom jemaat House of Sacrifice yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita mau kembali belajar merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu boleh terus-menerus memerdekakan kehidupan kita, membuat paradigma yang baru, mengubah paradigma yang lama yang tidak berkenan, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dan kita mau mulai isi hidup kita dengan kebenaran-kebenaran yang mutlak, kebenaran yang absolut yang firman Tuhan mau ajarkan dalam hidup kita. Nah, minggu ini kita mau belajar dari perumpamaan anak yang hilang. Kita mau belajar ada 3 tipe yang kita mau pelajari. Tipe yang pertama kita mau bahas di kebaktian hari ini. Yuk, kita sama-sama mau lihat dulu di dalam Efesus 2 ayat 10. Efesus 2 ayat 10 dikatakan demikian, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, harus digarisbawahi dulu bahwa Tuhan itu mau kita untuk bekerja di dalamnya. Tuhan itu mempersiapkan bagi setiap kita adalah pekerjaan untuk kita kerjakan. Nah, ini adalah pekerjaan baik yang sudah dipersiapkan oleh Tuhan Yesus. Nah, kita semua ini mesti menanamkan dalam diri kita bahwa kita semua ini harus bekerja. Kita semua ini punya pekerjaan dan Tuhan sudah menyediakan pekerjaannya itu buat kehidupan kita. Nah, jadi jangan lupa, nggak ada yang nganggur di hadapan Tuhan, nggak ada yang, oh yang itu kerja aja, yang saya mah nggak gitu. Nggak ada, semua orang harus bekerja bagi Tuhan. Nah, kita sekarang mau masuk ke dalam perumpamaan anak yang hilang. Nah, ini kita mau bahas di dalam Lukas yang ke-15. Lukas 15 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-12 terlebih dahulu. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Nah, kita stop dulu sampai di situ. Nah, ada anak yang bungsu, ada anak yang sulung, kan kita mengerti seluruh ceritanya seperti kayak gitu. Nah, kita mau fokus kepada anak yang bungsu dulu. Anak yang bungsu ini bekerja bagi ayahnya, ya. Jadi anak yang bungsu ini sudah ada bekerja bagi ayahnya, dan sudah benar menurut Efesus 2 ayat 10 tadi bahwa harusnya kita memang bekerja. Kita harus punya pekerjaan dan kita harus masuk di dalam pekerjaan yang sudah Tuhan sediakan. Nah, anak yang bungsu ini sudah bekerja, tetapi dia punya pemikiran. Pemikirannya apa? Wah, kalau aku dapat hakku, kan Bapak sudah menyediakan hakku. Aku mau ambil hakku supaya aku bisa kelola sendiri, supaya aku bisa dengan kehendak bebas aku bisa pakai semua harta itu, dan aku bisa mulai coba hidup dengan yang seperti yang aku coba mau jalanin. Nah, pemikiran anak yang bungsu ini, dia tidak mengambil haknya yang sulung, dia tidak mengambil haknya siapa-siapa, dia mengambil haknya dia. Nah, ternyata kita tahu ceritanya bahwa dia habiskan dengan berfoya-foya. Dia pergi ke tempat yang jauh dari bapaknya. Dia menghabiskan dengan foya-foya. Semua uang itu, semua harta itu dia habiskan untuk pelacur-pelacur. Dia habiskan untuk traktir temannya. Kelihatan wah, kelihatan hebat, kelihatan macam-macam lah. Nah, kenapa? Karena dia punya gagasan bahwa kalau aku kaya, kalau aku banyak uang, cari temen itu gampang banget. Kalau aku kaya, mau hidup di mana aja itu gampang. Mau tinggal yang jauh dari bapak juga nggak apa-apa, gitu. Nggak bekerja bagi bapak juga nggak apa-apa. Kan toh aku kaya. Nah, saudara, ternyata pemikiran si bungsu ini salah. Karena setelah dia mendapat haknya, si bungsu ini mendapat haknya, dia lalu pergi ke tempat pengasingan yang jauh dari bapaknya. Dia nggak bekerja lagi bagi bapaknya. Dia resign, langsung pergi
Dan dia kelola semua uangnya berdasarkan kehendak bebasnya. Wah, aku traktir temen yang ini jadi temenku. Aku traktir ini, aku mau pakai buat seneng-seneng. Toh ada banyak hal yang gak bisa aku kerjakan di rumah bapakku. Aku di luar, aku bisa bebas karena aku kaya. Aku punya resources yang luar biasa. Dihabiskanlah bersama pelacur-pelacur, pesta-pesta, foya-foya, traktir sana, traktir sini. Wah. Dan betul, kehidupan seperti kayak gitu akan membuat keadaan makin susah. Dan habislah hartanya. Dan akhirnya dia bekerja di tempat penjagaan babi. Dia harus bekerja untuk memberi makan babi-babi. Nah saudara, tipe pertama pekerja yang dimiliki oleh bapak kita adalah ya yang seperti kayak begitu tuh. Pekerja yang dia pikir dia bisa jauh dari bapak. Pokoknya kalau aku kaya aja ya, aku mesti dapat hakku. Aku mesti kaya pokoknya. Yang seenaknya aja pakai pikirannya sendiri. Belum bertanggung jawab untuk pegang yang besar, maunya langsung dapat yang besar. Belum bertanggung jawab punya sesuatu, tapi maunya langsung dikasih. Nah, ini kan masalah buat kita semua. Dan kita kepingin itu semua. Kepingin dapat yang besar, dapat yang mewah, dapat yang wah, dapat yang banyak, dapat yang bagus. Sekaligus kalau bisa langsung. Padahal kita harus mengukur tanggung jawab kita sudah sampai atau belum. Kita sudah sanggup belum ya mengelola harta sedemikian banyaknya. Jatuh. Orang kalau pegang uang banyak jatuh. Orang kalau pegang harta banyak salah manage. Orang kalau pegang harta banyak itu dia pikir aman hidupnya. Padahal kalau kita pelajari dari anak yang bungsu ini, dengan jauh dari bapak, dia tidak bisa hidup sebenarnya. Bahkan untuk makan saja tidak bisa. Sedangkan kalau di rumah bapak, makanan semua tersedia. Makanya kalau kita bersama-sama dengan bapak, Alkitab berkata bahwa jangan kamu khawatir apa yang kamu makan, apa yang kamu minum, apa yang kamu pakai. Semua disediakan Tuhan. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Kalau kita dekat dengan Bapa, melekat dengan Bapa, bekerja bagi Bapa, semuanya itu tersedia. Tapi kalau kita jauh, seberapa banyak pun harta yang kita pegang, yang kita punya, wah makin jatuh kita. Karena jauh dari Bapa. Nah, berapa banyak sih kita yang ketika kita punya bisnis, Tuhan minta bisnis dong. Dapat bisnis. Setelah punya bisnis, pelayanannya justru malah ditinggal, resign dari bekerja, dari pelayanan, resign dari kegiatan-kegiatan gereja, resign dari kegiatan-kegiatan komsel. Justru setelah dapat, seperti anak yang bungsu ini, dia dapat, dia malah resign. Padahal Tuhan mau kita hidupi pekerjaan itu. Nah ini jadi problems banget. Ternyata kita belum bisa terlalu pegang banyak. Begitu dikasih banyak, langsung salah manage. Ya, dikasih pacar, Tuhan minta pacar. Dikasih pacar, malah pelayanan dibuang ini. Satu persatu dibuang. Malah pacarannya gak karuan juga. Lalu apa lagi? Lalu dikasih misalnya, anak misalnya. Kita berdoa minta anak. Setelah dikasih anak, nggak bisa pelayanan lagi, sibuk ngurus anak. Minta rumah, Tuhan aku minta rumah, Tuhan Yesus.
Begitu dikasih rumah, resign. Nggak mau kerja lagi. Dengan alasan bahwa kan rumah juga harus diurus, kita kan juga mesti bertanggung jawab sama rumah yang Tuhan percayakan. Iya, tapi pelayanan kita bagaimana? Pekerjaan kita di dalam Tuhan itu bagaimana? Tuhan mau kita hidupi pekerjaan itu. Pelayanan itu harus dihidupi. Pelayanan itu jangan berhenti. Pelayanan itu justru lah kita diciptakan Tuhan untuk mengerjakan pelayanan-pelayanan itu. Well, memang orang juga ada yang dipanggil di dunia marketplace dan yang sebagainya. Cuman kalau di dalam kelompok kecil aja, di dalam skop kecil, ya itu yang namanya gereja, pelayanan di gereja dan lain sebagainya. Kalau itu aja nggak berhasil, bagaimana di dunia yang besar, di dunia marketplace yang besar, di dunia sekolah dan pekerjaan yang lain sebagainya, bagaimana mungkin bisa berhasil? Nggak bisa. Kita bertopeng, berlindung di balik alasan bahwa kan itu juga melayani. Betul, itu juga melayani. Tapi buktikan dulu dong di dalam skop yang kecil ini, kamu juga melayani. Kalau di sini berhasil, ada sangat besar kemungkinan bahwa kamu di luar sana berhasil. Jadi saudara, Tuhan punya pekerja yang model kayak begini juga nih ternyata. Begitu dikasih haknya malah hilang. Begitu dapat berkatnya malah hilang. Mulai jadwal berkurang satu demi satu. Nah, kita mesti mengerti bahwa di luar Tuhan kita ini mati sebenarnya. Karena reason Bapak, mari kita loncat ke ayat yang ke-32. Ayat yang ke-32 berkata demikian. Bapaknya berkata demikian, kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Di luar Bapa, kita itu sebenarnya mati. Jauh dari Bapa artinya mati. Nah, kita mesti hati-hati di dalam hidup ini. Orang itu sangat-sangat antusias, kepingin yang besar, kepingin lihat yang banyak, kepingin lihat yang wah, kepingin lihat yang hebat, kepingin jadi besar dengan cepat, kepingin dihormati orang dengan cepat. Begitu orang pegang uang banyak itu kan langsung sepertinya dapat penghormatan banyak dari mana-mana. Orang kepingin itunya, saudara. Tapi ketika tanggung jawabnya dipertanyakan, ternyata belum bertanggung jawab itu. Ternyata belum sehebat itu mengelola. Iya, memang itu adalah hakmu. Tapi harus disertai dengan tanggung jawab. Nah, banyak orang ketika menerima sesuatu justru hilang. Berdoa minta mobil, tapi begitu ada mobil dipakai untuk jalan-jalan ketika waktunya bergereja. Banyak orang minta something, wah, tetapi justru malah kehilangan pelayanan dan pekerjaan yang sebenarnya Tuhan sudah persiapkan. Kita semua ini punya panggilan, kita semua ini harus mengerjakan panggilan itu. Tapi ketika kita dapat, malah justru kita buang apa yang penting sebenarnya. Hati-hati ketika kita meminta banyak. Sometimes justru banyak itulah yang membuat kita jatuh. Hati-hati ketika kita pengen cepat hebat. Justru kadang-kadang itulah yang buat kita jatuh. Pikiran kita yang berkata bahwa aku bisa kelola semuanya kok. Aku bisa kendalikan semuanya kok. Di luar Bapa nggak apa-apa kok. Nah, pikiran-pikiran seperti kayak gitu harusnya tidak ada lagi dalam hidup kita. Karena kita mau jadi terus, kita mau terus. Aku mau bekerja bagi Bapa. Aku mau bekerja bagi Tuhan. Aku harus tetap ada bekerja bagi Tuhan. Soal hak, nanti biar Tuhan sendiri yang menilainya, menambahkannya dalam hidup aku.
Harusnya kita punya mindset yang seperti itu. Sehingga kita nggak perlu luntang-lantung di luar sana dan akhirnya jatuh miserable dengan hidup kita. Dan akhirnya ya udah harus mengalami pengalaman-pengalaman pahit seperti kayak gitu. Begitu otak kita, pikiran kita tidak sanggup manage, jatuh. Akhirnya kita harus mengalami kehidupan yang pahit seperti kayak begitu. Tapi untung kita punya Bapa yang luar biasa. Bapa yang selalu bisa memulihkan kehidupan kita. Jadi, pertama, kita harus tetap bekerja di ladangnya Tuhan. Jangan pernah berhenti dari pelayanan kita. Jangan pernah berhenti mengerjakan pelayanan itu. Justru malah harusnya tanggung jawab kita di dalam melayani semakin hari semakin bertambah. Semakin lama semakin bagus. Semakin lama semakin dipakai Tuhan lebih dan lebih lagi. Harusnya seperti itu. Karena kita tidak bisa resign dari pekerjaan itu. Karena Tuhan mau kita itu bekerja sungguh-sungguh dan hidup di dalamnya. Itu sudah dipersiapkan Tuhan bagi kita masing-masing. Saudara-saudara sekalian, jangan sampai hidup yang kita pikir, wah, hebat, besar, bagus nih kalau ini nih, bagus nih kalau begitu nih. Wah, kalau punya bisnis 3 langsung bagus nih, 4 bagus nih. Kalau punya ini rumah 4, 5 dan sebagainya langsung bagus nih. Wah, saudara, sometimes hal pertama yang kita langsung potong adalah cut pelayanan karena kita sudah tidak punya waktu lagi. Itu semua berkat, betul. Tapi berkat itu harus diurus. Berkat itu harus dipertanggungjawabkan. Kalau tidak bisa diurus, berkat itu akan hilang satu persatu. Dan kita bukan hanya kehilangan pekerjaannya, tapi berkatnya juga hilang. Makanya itu, di luar Tuhan sebenarnya kita mati. Di luar Tuhan sebenarnya kita akan kehilangan semuanya. Sebenarnya. Nah, makanya, ayo kita mau belajar supaya kita tetap ada di track yang benar. Track yang benar adalah tetap melayani Tuhan. Tetap melayani Tuhan. Tetap bekerja bagi Tuhan. Apapun seasonnya. Season berpacaran kah? Season belum berpacaran, kita tetap melayani Tuhan. Berpacaran kita melayani Tuhan. Masuk ke dalam pernikahan, kita tetap berdua-dua melayani Tuhan. Punya anak, melayani Tuhan. Gak ada istilah kalau punya anak jadi gak bisa nih melayani Tuhan. Bisa, semua bisa diatur. Melayani Tuhan. Begitu punya anak 2, melayani Tuhan. Punya rumah, melayani Tuhan. Punya bisnis, tetap melayani Tuhan. Bisnis gak usah langsung yang langsung gede gitu. Gak usah, kecil-kecil dikumpulkan, diperbesar sedikit demi sedikit. Tanggung jawabnya diperbesar sedikit demi sedikit sehingga nanti lama-lama jadi besar tanpa kita harus buang pelayanan kita yang menjadi tugas utama kita. Pelayanan harus tetap jalan, saudara. Ya, sampai kita nanti memutih rambut kita, sampai kita nanti menutupkan mata. Harusnya kita tetap melayani Tuhan kita yang hidup. Karena untuk itulah sebenarnya Tuhan memanggil kehidupan kita. Hari ini kita belajar dari anak yang bungsu, yang sudah mengalami pahitnya hidup di luar dari Bapa. Tapi beruntung, dia mau kembali, dia mau bertobat dan kembali bekerja bagi Bapanya. Nah, teman-teman yang sudah lama tidak melayani, kembalilah melayani Tuhan. Teman-teman yang sudah lama gak datang ke gereja lagi, kembalilah datang ke gereja dan melayanilah. Mulailah bangun kehidupan melayanimu, bekerja bagi Tuhan. Itu yang paling benar. Bekerja bagi Tuhan itu paling menyukakan hati Tuhan sebenarnya. Lalu biarkan Tuhan menambahi tanggung jawab dalam hidup kita ketika kita sudah bertanggung jawab. Dan kita lihat, nanti lama-lama kita akan bisa besar tanpa harus kehilangan
pekerjaan yang seharusnya kita kerjakan. Amin saudara. Mari kita tundukkan kepala kita. Bapa di surga, mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Ajar kami Tuhan supaya kami bisa terus-menerus belajar untuk melayani-Mu Tuhan. Bertanggung jawab Tuhan di dalam hal yang kecil sekalipun Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami mau setia, kami mau bertanggung jawab, kami mau belajar Tuhan untuk hidup melayani Tuhan. Kalau kami mungkin sudah jauh dari melayani Tuhan, dari bekerja bagi Engkau Tuhan Yesus, Tuhan ajar kami untuk kembali dan bertobat Tuhan, supaya kami boleh kembali bekerja di dalam pekerjaan yang telah Engkau siapkan bagi kami Tuhan Yesus. Terpuji nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau memberkati setiap umat-Mu yang mendengarkan akan khotbah online hari ini. Biar kami semua boleh bertumbuh dan berbuah di dalam firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersemua berdoa dan siap, dan sama-sama kita ucapkan amin. Tuhan Yesus memberkati. God bless.